Jika kau mendengar ayam berkokok tengah malam, jangan pernah menoleh ke jendela, karena dia akan berdiri di sana. Gadis dengan mata hitam kosong, darah menetes dari bibir pecahnya. Dia akan menatapmu tajam sambil berbisik, "Ayah, kenapa kau kembalikan aku padanya?" Tahun 2005, di sebuah desa miskin pinggiran Bangkok, hiduplah Somchai, penjudi sabung ayam tua yang kejam. Bersamanya tinggal Yupa, putri sematawayang berusia 20 tahun. Gadis pendiam, cantik alami, namun selalu menunduk takut jika ayahnya pulang mabuk. Ibunya meninggal saat Yupa kecil, meninggalkan gadis itu sendirian menghadapi ayah yang tak pernah menganggapnya anak. Baginya, Yupa hanyalah aset untuk dibarter demi hutang-hutang judinya. Namun tak ada yang tahu, dalam diamnya Yupa menyimpan lautan luka dan dendam yang tak pernah padam. Petang itu, Somchai pulang dengan bau arak menusuk. Ia menendang pintu hingga terbuka, membuat ayam-ayam sabungnya berkotek panik. Yupa sedang menyiapkan bubur tipis untuk makan malam. Tangannya gemetar saat menyendok bubur ke mangkuk ayahnya. Tak ada lauknya. "Kau kira aku ayam? Besok kau harus menghasilkan uang," hardik Somchai. Esoknya, Somchai membawa seorang pria tinggi bermobil hitam ke rumah mereka. Pria itu Sanem, playboy kaya raya terkenal di kota. Matanya menatap Yupa seperti menelanjangi tubuhnya. Dengan suara serak ia berkata, "Aku mau gadis ini jadi istriku malam ini juga." Yupa menatap ayahnya. Matanya basah. "Ayah, aku mohon." Namun Somchai menamparnya keras. "Ikuti suamimu. Jangan bikin malu aku di depan orang kaya." Sejak hari itu, Yupa hidup dalam neraka Sanem. Tiap malam dipaksa melayani, tiap pagi disiksa jika menolak. Tubuhnya penuh luka cambuk, bibirnya pecah, matanya lebam. Beberapa minggu kemudian, Yupa pulang ke rumah ayahnya sambil tertatih. Tubuhnya menggigil menahan sakit. "Ayah, aku tak tahan lagi." Dia menendang perutku, menampar wajahku. "Ayah, biarkan aku tinggal di sini." Tangisnya pecah. Perempuan dari kamar mandi. Suara langkah kaki menyeret di lorong, dan ayam hitam berkokok di tengah malam. Sanem mulai kehilangan akal sehatnya. Tiap malam ia terbangun, berkeringat dingin, mendengar isakan pelan. Saat menoleh, Yupa berdiri di sudut kamar, rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya penuh lebam dan luka cambuk. Darah menetes dari ujung rambut hingga lantai marmer putih. "Sanem," suaranya parau. "Lihat aku." Sanem menjerit, melempar botol arak ke arah Yupa, namun sosok itu menghilang, hanya menyisakan bau amis darah yang menusuk hidung. Tak tahan, Sanem pergi ke desa Somchai untuk mengusir teror itu. Mabuk berat, ia mendobrak pintu rumah Somchai. Ayam-ayam sabung beterbangan ketakutan. "Ini semua gara-gara kau," teriak Sanem sambil menodongkan pistol. Tanpa ragu, ia menembak dada Somchai. Darah menyembur, membasahi lantai tanah. Somchai terjatuh dengan mata terbuka.
menatap kosong langit-langit rumah. Senem tertawa histeris. Namun tawa itu berhenti saat Somchai perlahan bangkit dengan tubuh kaku. Matanya membelalak putih, kepalanya miring patah, dan dari mulutnya keluar suara serak. Yupa, terima kasih. Sekarang aku bebas. Lampu rumah padam seketika. Kegelapan menelan Senem. Bau amis darah memenuhi udara. Suara ayam berkokok menggema. Lalu terdengar langkah kaki menyeret pelan mendekat. Dan mendekat. Dalam gelap, Senem mencoba menyalakan senter ponselnya. Cahayanya bergetar saat menyorot wajah Yupa tepat di depannya. Mata Yupa hitam tanpa bola mata. Mulutnya robek lebar hingga ke pipi. Darah segar menetes membasahi gaun tidurnya. Aku mati karena kau, tapi rohku hidup untuk membunuhmu, bisiknya serak. Tiba-tiba ayam hitam muncul di belakang Yupa. Matanya merah menyala, paruhnya meneteskan darah segar. Dengan sekali gerakan cepat, ayam itu mencungkil mata Senem. Jeritannya menggema di seluruh rumah. Ia berusaha kabur, namun Yupa menancapkan kukunya ke dadanya, merobek kulit dan daging hingga tulang rusuknya terbuka. Ia meraih jantung Senem, mencabutnya dan menyerahkannya pada ayam hitam itu. Ayam itu mematuk-matuk jantung, berdarah Senem hingga hancur. Di tengah kematiannya, Senem masih bisa mendengar suara Yupa di telinganya. Sekarang, rasakan sakitku selamanya. Selamanya. Esok pagi, warga menemukan rumah Somchai penuh darah. Somchai dan Senem mati bersimbah darah. Matanya hilang, dadanya robek terbuka. Di dinding rumah tertulis dengan darah, satu nyawa untuk satu nyawa. Sakitku adalah sakitmu. Sejak saat itu, villa Senem terbengkalai. Namun setiap malam Selasa Kliwon, terdengar suara tangis perempuan dan ayam berkokok bersahut-sahutan. Dari dalam villa, para pembantu yang berani masuk selalu mendengar suara pelan di telinga mereka. Kenapa kalian diam saja saat aku disiksa malam ini? Jika kau mendengar ayam berkokok di luar jendelamu, ingatlah cerita Yupa. Jangan pernah menukar hidup anakmu demi hutang atau keserakahan, karena dendam wanita terbuang adalah kutukan paling mematikan. Dan saat dia datang, menatapmu dengan mata hitam kosong, hanya satu kata yang akan kau dengar, sakitku menjadi sakitmu selamanya.